Selamat malam Pak Dr. Sitorus. Selamat malam Uh, Pak. ini kuliah yang bagus sekali. Kalau menurut saya ya, secara pribadi bagus sekali. Sangat mendalam dan banyak referensi-referensi buku-buku filsafat Jerman itu yang menunjukkan bahwa buku-buku itu memang sangat bermutu tinggi. Nah, pertanyaan saya sederhana, sudah saya sampaikan di chat. Apakah dalam konteks pertanyaan ini, kenyataan itu sebenarnya adalah sebuah ilusi saja, Pak. Karena itu istilah ini kerap diulang-ulang karena sangat terkenal, yang mungkin juga merupakan kalimat yang diucapkan oleh Albert Einstein, ya, salah satunya. Ya, seorang pemikir juga, seorang filsuf juga, terutama dalam bidang kosmologi modern yang terkenal dengan relativitas umumnya. Ya. Nah, bagaimana pendapat Dr. Sitorus? Karena saya lihat daya berpikir Dr. Sitorus luar biasa. Kalau saya lihat dari cara memberikan kuliah, presentasi, nah saya ingin pemikiran Pak Sitorus ini yang luar biasa ini. Silakan Pak. Oke, terima kasih Bapak Dr. Saka. Apakah kenyataan itu ilusi gitu ya? Nah, kalau menurut saya sendiri, karena saya bukan seorang idealis ya, dalam arti Plato, ya apa yang dimaksud dengan ilusi gitu ya? Kalau dari sudut pandang filsafat, saya tidak begitu mengetahui mengenai Einstein yang tadi Bapak katakan. Kalau dari sudut pandang filsafat itu, pertanyaan itu akan dijawab dengan ya bermacam cara ya. Kalau Plato memang mengatakan itu adalah ilusi ya. Kenyataan empirical reality ini tidak real gitu, tidak nyata. Dalam bahasa Hinduisme itu adalah maya gitu ya. Mengapa? Karena kenyataan ini bisa berubah ya. Bisa berakhir, kontingen gitu ya. Misalnya buku ini tidak nyata menurut Plato gitu ya. Mengapa? Karena buku ini bisa rusak nanti, lapuk ya, hancur, menjadi tidak ada gitu ya. Jadi ini tidak nyata sebenarnya. Itu menurut Plato. Yang nyata apa? Yang nyata adalah idea itu sendiri. Dalam Hinduisme kalau nggak salah itu Brahma gitu ya, kira-kira seperti itulah ya. Itu yang nyata. Mengapa? Karena dia kekal ya. Dia tidak berubah. Dia tidak bisa berakhir, dia abadi, dia kekal ya, dia akan selalu ada ya. Itu yang nyata gitu. Nah itu kalau menurut idealis gitu ya. Tapi Aristoteles ya mengatakan ya buku itu nyata gitu ya, itu ada itu sebagai kesatuan dari hilemorfisme materi dan bentuk ya. Materinya kertas, bentuknya buku gitu ya. Jadi kalau dikatakan apakah kenyataan ini ilusi, ya, kalau tidak ada jawaban yang seragam dari filsafat mengenai itu gitu ya. Hegel juga mengatakan ya kenyataan ini memang ada, tapi ini bukan the true reality, bukan the true karena bukan the true reality ya, bukan kenyataan yang sejati gitu ya. Karena dia kenyataan yang sementara gitu ya. Nah, itu yang bisa saya sampaikan mengenai apakah kenyataan itu ilusi. Gimana, Pak? Ya, Semoga bisa. cukup Pak Sitorus, cukup ya. Terima kasih, terima kasih. Oke ya. Ya. Terima kasih. Iya, terima kasih Pak Saka, terima kasih Pak Sitorus. Bagi Bapak dan Ibu, sahabat Circles yang memiliki pertanyaan atau ingin menanggapi materi pada malam hari ini, silakan menekan tombol raise hand dan masih banyak waktu. Oh iya, ada Pak Joko. Silakan Pak Joko. Ya, silakan Pak Joko. Halo, suara saya terdengar? Terdengar, Pak. Ya. Sebentar, saya... Selamat malam, Pak. Ya, memang kalau kita mengikuti pandangan-pandangan para filsuf,
memang menjadi sesuatu hal menjadi suatu hal yang bisa kontroversial antara satu dan yang lain. Karena ada bisa menjadi tidak ada, dan ada bisa menjadi ada. Ada menjadi ada pada saat benda itu diwujudkan sebagai keadaannya. Tetapi ada itu menjadi tidak ada apabila yang ditampilkan adalah pengada. Kira-kira begitu, Pak, yang saya tangkap. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, apakah ada satu statement yang secara konkret membuat pernyataan ada itu seperti apa? Apakah bisa diwakili dengan karakter bahwa itu menjadi ada? Apakah ada perwakilan lain yang bisa menunjukkan ini? Karena pengada itu juga akan bermacam-macam kondisinya. Yang paling mendekati dengan fakta itu kira-kira yang mana, Pak Sitorus, Prof Sitorus? Terima kasih. Terima kasih Pak Joko ya, itu pertanyaan yang membuat kita berpikir ya. Ya memang masalahnya adalah ya apa yang dimaksud dengan ada itu masalahnya ya. Iya, betul. Ya itu kita nggak tahu ya, mungkin ini sudah menjadi takdir kita manusia ya untuk mengapa kita harus bertanya itu gitu. Tapi misalnya begini ya. Kalau dikatakan buku ini ada gitu ya, buku ini ada. Pulpen ini ada gitu ya. Kemudian globalisasi ada. Presiden ada, ya. Tuhan ada. Ya. Apa arti ada dalam kalimat-kalimat itu gitu ya? Apakah buku ini ada, pulpen ini ada, webinar ada? Apakah adanya pulpen, buku, webinar itu sama dengan adanya Tuhan gitu ya? Misalnya seperti itu. Kalau apa arti ada kalau dikatakan buku ini ada? Ada di lokasi tertentu, di tempat tertentu. Kalau dikatakan webinar ada sekarang, Circle Indonesia pada saat ini. Kalau dikatakan Tuhan ada, apa? Kan lain adanya Tuhan dengan adanya buku-buku itu gitu ya. Nah, adanya Tuhan itu bukan sebagai adanya sesuatu gitu ya. Tadi pulpen ada, buku ada, kampus ada, ya segala yang ada itu ada. Tetapi Tuhan ada gitu ya. Kan Tuhan adanya Tuhan lain dengan adanya benda-benda itu ya. Tuhan itu kan bukan sesuatu. Tuhan itu bukan sesuatu, dia tidak punya ukuran, misalnya ukurannya berapa, dia tidak punya kualitas, warna tidak ada, bentuk tidak ada, ya. Tidak ada kualitas tertentu yang dia teratributkan kepada Tuhan. Karena dia bukan sesuatu ya. Kalau dia sesuatu ada kualitasnya, misalnya ada ukurannya, ada warnanya, ada baunya, ada apa gitu. Tapi Tuhan kan bukan sesuatu. Tapi what is not something is nothing. Apa yang bukan sesuatu ya tidak ada gitu ya. What is not something is nothing. Ya Tuhan itu ada. Tuhan itu ada, tapi ya sebagai ketiadaan gitu ya, bukan sebagai sesuatu gitu ya. Jadi karena itu Hegel ada benarnya ketika dia mengatakan roh itu atau Tuhan itu ada sekaligus ketiadaan gitu ya. Karena adanya dia tidak sama dengan adanya benda-benda yang empirical reality itu gitu ya. Jadi tadi kalau kita mengikuti argumen Parmenides ya, bahwa the most universal element in the whole reality, dalam keseluruhan realitas itu adalah ada itu sendiri gitu ya. Karena semua yang ada itu ada adalah. Nah, ketika kita mengatakan ada adalah, ini kan sebenarnya secara logis juga sudah tidak bisa lagi karena kita mendefinisikan ada tapi dengan menggunakan kata ada gitu ya. Tapi ya itu keterbatasan pikiran kita gitu ya. Dan itu juga masalah yang dihadapi oleh Martin Heidegger. Oleh karena itu dia menciptakan banyak neologisme dalam bahasa Jerman untuk membicarakan ada gitu ya. Jadi justru
justru di situ masalahnya Pak Joko ya. Jadi pertanyaan mengenai ada itu kemudian menjadi teka-teki, karena saya pikir Heidegger benar bahwa ada perbedaan ontologis antara ada dan pengada gitu ya. Kira-kira seperti itu Pak Joko. Saya ini memang ya, kalau Heidegger memiliki jawaban yang jelas ya, bahwa ada itu adalah ada memberikan dirinya ya, ada itu memanifestasikan dirinya sehingga pengada itu tampak ya sebagai pengada gitu ya. Jadi karena dia mengibaratkan itu seperti sinar cahaya yang memungkinkan pengada itu ada sebagai pengada gitu ya. Tetapi ada itu sendiri ya, kalau dia diibaratkan dengan matahari, karena sehingga benda-benda tampak ya. Matahari kan tidak bisa dilihat gitu ya. Justru dia memungkinkan kita melihat pengada-pengada gitu ya. Syarat-syarat kemungkinan sesuatu kan tidak lagi bisa dicari lagi syarat-syarat kemungkinannya gitu ya. Jadi kurang lebih seperti itu problematikanya Pak Joko gitu. Ya. Boleh sedikit menambahkan Pak? Ya. Prof. Terus. Ya. Artinya bagaimana upaya kita untuk menghadirkan ketiadaan. Ada adalah menghadirkan ketiadaan. Apakah kita bisa mengambil contoh dekonstruktivisme? Artinya pada saat kita dekonstruktivisme pun juga ada tanda-tanda tentang keadaannya. Jadi saya kepingin mendengarkan sekali lagi tanggapan Profesor bahwa bagaimana upaya kita menghadirkan ketiadaan. Itu cara menghadirkan ketiadaan itu bagaimana? Oke. Tentu ketiadaan juga tema penting dalam filsafat ya, pada Heidegger juga ya. Dia bertanya, itu juga pertanyaan dari Leibniz ya, mengapa kenyataan ini ada ketimbang tiada gitu ya. Dia mengatakan bahwa sebenarnya masalah metafisika itu adalah bukan mengenai ada, tapi mengenai ketiadaan. Nah, ketiadaan ini yang dimaksud seperti apa gitu ya. Jadi Hegel misalnya mengatakan bahwa ketiadaan itu terdapat pada segala sesuatu, bahwa roh itu tadi juga atau roh absolut itu dia ada, tapi dia sekaligus ketiadaannya. Tetapi sejauh itu menyangkut Heidegger ya, dia mengatakan ketiadaan itu, karena begini, ketiadaan itu bisa dipahami sebagai kategori logis, tapi juga sebagai kategori eksistensial ya. Sebagai kategori logis, kita bisa bicara mengenai ketiadaan, misalnya ada dan ketiadaan secara logis ya. Tetapi sebagai kategori eksistensial, Heidegger dan juga Kierkegaard berbicara mengenai ketiadaan ya. Pengalaman-pengalaman kebosanan ya, pengalaman mengenai kecemasan itu adalah pengalaman ketiadaan gitu ya. Mengapa orang bunuh diri misalnya, itu karena dia menganggap tidak ada lagi ya yang bernilai dalam realitas. Dia hidup dalam ketiadaan gitu ya. Jadi ketiadaan itu bisa dialami secara eksistensial. Itu tadi dengan pengalaman bunuh diri, justru karena realitas ini sudah menjadi tidak bermakna lagi, hidup dalam ketiadaan, maka tidak ada gunanya hidup, kira-kira seperti itu ya. Tetapi sebagai kategori logis, ketiadaan itu juga secara logis bisa dipahami, walaupun ya, dan ini kemudian problematikanya, walaupun sebagaimana Hegel juga, apakah kita mungkin membicarakan ketiadaan gitu ya? Kalau ketiadaan sudah bisa dibicarakan, apakah itu masih ketiadaan gitu ya? Apakah kita mengatakan adanya ketiadaan gitu ya? Di Kyoto itu di Jepang ada namanya Kyoto School of Nothingness. Jadi itu juga kombinasi antara ajaran Buddhisme dan Heidegger. Mereka menulis buku The Philosophy of Nothingness. Lalu ada juga
everything about nothingness, the structure of nothingness gitu ya. Itu kan sebenarnya bukan lagi kategori logis ya, melainkan kategori eksistensial ontologis gitu ya. Tetapi yang mau saya katakan di sini adalah ketiadaan itu bisa dipahami sebagai masalah logis, tapi juga sebagai masalah eksistensial. Ketiadaan juga bisa dibicarakan, dibahas seperti tadi Kyoto School itu, tapi kemudian kita terbentur pada persoalan logis ya. Kalau kita sudah meneliti ketiadaan itu ya, berarti ketiadaan itu ada gitu ya. Kalau ketiadaan itu ada, maka itu bukan lagi ketiadaan, itu sudah menjadi ada gitu. Nah, kita nanti akan berputar-putar di situ Pak Joko. Tapi justru terima kasih Pak. Ya, filsafat di situ. ya. Menariknya filsafat kan di situ Pak. Ya, kita selalu ditantang untuk berpikir ya, sekalipun tidak kemana-mana ya. Ya. Terima kasih Pak. Oke Pak, ya. Terima kasih Pak Joko, terima kasih Pak Sitorus. Berikutnya ada Ibu Pendeta Nataligan, silakan Kak. Ya, terima kasih Mbak Gea. Selamat malam Pak Kennedy Sitorus. Selamat malam Bu Yane. Saya Yana Pak. Menarik sekali ya Pak ya, tentang Nietzsche ini. Namun kemudian saya mencoba berpikir begitu Pak, bahwa Nietzsche sebenarnya melihat, apakah nanti salah ini ya Pak, yang pembacaan saya tentang Nietzsche ini yang dari Bapak paparkan, bahwa ketika kita berpikir ya kalau tidak menemukan jawaban yang absolut ya sudah, nggak apa-apa juga, berhenti di situ saja, begitu. Ya tidak juga diteruskan juga tidak masalah, tidak harus juga menemukan sesuatu yang benar-benar absolut sehingga dia katakan Tuhan itu mati ya, karena memang barangkali sampai saat ini juga kita selalu ingin mengkonkretkan Tuhan itu ada itu bagaimana adanya, sehingga yang Bapak katakan tadi menarik, saya pikir itu menjadi sebuah kemampuan untuk menguasai begitu Pak. Tapi pun jika hanya sampai kita berpikir lalu kemudian ya saya sudah berpikir ini ada, tapi tidak menemukan ada yang bagaimana ada itu, ya udah berhenti. Ini kan gimana ya Pak? Oh bisa begitu saja hidup itu ya gitu, hanya sekedar ya udah kalau nggak menemukan jawaban ya sudah berhenti saja di situ, begitu Pak ya. Dan satu lagi Pak, Nietzsche ini saya berpikir seperti ini, kamu berpikir seperti itu, ya udah terserah, begitu. Kita di perahu yang berbeda, tapi sebenarnya tujuan kita itu sama nih ke sana. Tapi perahunya saja yang berbeda. Tapi saya berpikir begini, kamu berpikir begitu. Tapi kemudian bagaimana menyeimbangkan itu semua dalam sebuah kemampuan untuk tidak merelatifkan segala sesuatunya Pak, karena ya udah kalau udah tidak menemukan jawaban absolut sudah berhenti di situ. Lalu seberapa pentingkah bagi Nietzsche ini sebenarnya dan Heidegger sesuatu yang absolut itu Pak, yang benar-benar ada itu Pak. Itu saja sih Pak dulu. Terima kasih Pak Kennedy. Senang juga ya ada pendeta ikut diskusi filsafat dan Nietzsche. Terima kasih Bu Pendeta Yane. Pertama, kita tidak bisa mengatakan ada orang salah menafsirkan Nietzsche gitu ya. Karena Nietzsche itu menyediakan argumen untuk apa saja gitu ya. Jadi makanya kalau kita membaca Nietzsche itu tanpa posisi gitu ya, mau mencari tahu apa kata Nietzsche, maka kita akan bingung sendiri gitu ya. Karena dia kan kontradiktif ya. Dia mengatakan A, B, semua dia katakan, semua dia kritik ya. Misalnya dia mengkritik Yesus Kristus, tapi dia juga memuja Yesus Kristus. Jadi semua ada di situ gitu ya. Nah, dia kan bukan pemikir yang sistematis, yang tertib, yang logis, kan bukan ya. Justru dia mau menolak itu gitu ya. Karena itu, tapi kalau kita sudah memiliki tema tertentu atau posisi tertentu, lalu kita mau membaca Nietzsche sebagai mitra dialog, atau kita mencari pembenaran dari Nietzsche atas posisi kita, maka membaca Nietzsche menjadi sangat enak gitu ya. Karena pasti ada pembenaran dari situ yang bisa kita temukan. Yang kedua, justru memang
Nietzsche itu mau mengatakan ya kehendak untuk keseragaman, kehendak untuk semua harus rasional, semua harus begini, semua harus begitu, itu yang dikritik oleh dia gitu ya. Dan itu yang terdapat atau itu yang diawali oleh Plato misalnya bahwa harus rasional ya, harus tertib, harus logis gitu ya. Nah, Nietzsche kan mau mendobrak itu karena hal demikian itu mematikan ya potensi-potensi lain dari realitas atau dari manusia. Dia mau agar ya bebaskan aja semua apa adanya gitu ya. Semua berhak untuk hidup, semua berhak untuk katakanlah. Jadi ini seperti di hutan gitu ya. Ya ada pohon, ada sungai, ada macam-macam ya. Justru konsep dia chaos gitu ya. Chaos itu justru disanjung sama dia. Chaos itu ya, ketidakteraturan, kacau. Asal realitas ini sebenarnya chaos gitu ya. Tetapi, nah itu, manusia tidak mau menerima chaos itu. Dia justru mau menundukkan itu, menertibkan, semua harus rasional, semua harus tertib. Ya. Ilmu pengetahuan adalah cara untuk salah satu cara untuk menertibkan chaos agar semua jadi tertib, rasional ya, bisa dikendalikan, bisa dikontrol gitu ya. Teknologi juga di situ ya, filsafat juga di situ ya. Jadi Nietzsche itu mau membiarkan ya agar semua katakanlah bebas gitu ya. Tentu ini bisa kritik apakah itu sungguh-sungguh kalau seperti itu positif atau tidak gitu ya. Termasuk nah tadi mengenai Tuhan telah mati, ini juga salah satu pernyataan dia yang tentu harus ditanggapi secara kritis ya, apa yang dimaksud dengan Tuhan gitu ya. Nah, Martin Heidegger itu yang kemudian mengajukan interpretasi yang menarik mengenai apa yang dimaksud oleh Nietzsche dengan Tuhan dalam frase Tuhan telah mati gitu ya. Apakah Tuhan yang dimaksud di situ Tuhan yang kita kenal dalam agama-agama monoteis atau Tuhan apa gitu ya. Tetapi dalam interpretasi Heidegger yang akan kita lihat minggu depan, Heidegger mengatakan bahwa Tuhan di situ sama dengan di uppermost value itu ya, nilai tertinggi itu ya. Jadi nilai tertinggi entah itu idea, entah itu roh, entah itu apapun itu dianggap itu harus dalam tanda kutip dimatikan dulu, ditiadakan sehingga terbuka kemungkinan untuk pembebasan gitu ya. Jadi tidak ada lagi atau tidak ada lagi idea, tidak ada lagi kesadaran, tidak ada lagi konsep-konsep yang metafisis yang diciptakan itu, melainkan semua itu dinihilkan ya, sehingga terbuka kemungkinan bagi pembebasan, kira-kira seperti itu. Jadi Tuhan telah mati itu, Tuhan di situ berarti adalah nilai-nilai tertinggi yang dijadikan acuan selalu, entah itu rasio, entah itu juga Tuhan ya. Dan di situ memang ateisme ya, entah itu tradisi, karena manusia itu kan selalu memiliki sebuah nilai tertinggi yang dijadikan acuan hidupnya ya. Bisa rasio, bisa agama, bisa tradisi, bisa ini ya. Tapi itu membuat kehidupan menjadi tidak bebas gitu ya. Dan itu yang mau ditolak oleh Nietzsche gitu ya. Tentu ini menjadi sebuah tantangan ya. Saya tidak dalam hal ini saya tidak setuju dengan Nietzsche. Tapi bagi orang beragama menurut saya ini sebuah tantangan ya, bagaimana kita harus memahami itu gitu ya, karena banyak tidak bisa disangkal, banyak juga orang yang sedemikian memuja konsep ciptaannya itu atau Tuhan dalam konseptualisasinya itu memuja itu ya, sampai mungkin dia lupa dia melupakan yang ilahi itu sendiri gitu ya. Jadi banyak orang beriman kepada iman itu sendiri, bukan kepada yang ilahi gitu. Itu tanggapan saya, Bu Yana ya. Semoga ini bisa menyambung sedikit terhadap tadi pertanyaan Ibu. Terima kasih, Pak. Ya.
Terima kasih Kak Lanya, terima kasih Pak Sitorus. Berikutnya Mas Nurudin, silakan. Iya, Mbak, sudah terdengar? Terdengar Mas. Oh ya, ya. Terima kasih atas kesempatannya. Selamat malam Pak Sitorus. Menarik sekali pembahasannya. Ada beberapa hal Pak Sitorus yang ingin saya tanyakan, tapi singkat-singkat saja. Yang pertama tadi kan dikatakan Nietzsche itu nggak terlalu terkenal ya sebagai filosof ya, dia lebih terkenal sebagai apa tadi filolog dan lain-lain. Nah, kemudian yang menarik Heidegger kan yang tanda kutip memperkenalkannya. Yang menarik juga Heidegger kan dikaitkan dengan Nazi dan pada saat yang sama Nietzsche juga dikaitkan dengan Nazi. Jadi apakah sebenarnya yang memperkenalkan Nietzsche kepada Nazi itu Heidegger juga? Itu mungkin bisa dielaborasi lebih jauh Pak. Terus yang kedua saya ingin tanya apakah Heidegger yang tadi membeda-bedakan antara ada dan kemudian pengada ya, itu tuh juga banyak diinspirasi oleh epokhenya Husserl ya, gurunya itu. Dia kan meneruskan itu dan kemudian ya ada yang mengatakan udah lepas lah dari gurunya itu kira-kira gimana pengaruh Husserl terhadap idenya Heidegger itu. Nah yang terakhir saya ingin tanya, jadi kan kalau nggak salah Nietzsche itu kan sering juga ngomong saya bukan manusia tapi saya dinamit gitu kan kira-kira. Tapi kalau di dalam buku-bukunya kita juga bisa melihat katanya dia mendengar suara-suara aneh gitu kan, Zarathustra atau siapalah dia mengaku antikristus loh. Jadi apakah sebenarnya maksudnya kalau kita anggap perkataannya itu serius ya, berarti ada itu bisa semacam mewahyukan kepada orang begitu. Jadi bukan kita yang mengkonseptualkan, tapi ada itu sendiri yang berbicara. Itu kira-kira seperti apa, Pak? Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Nurudin ya. Jadi ya Nietzsche atau Heidegger itu mendukung Nazi, Nazi Hitler itu ya. Nietzsche juga sering dianggap ya sebagai tendensi ada dalam filsafat ini ada tendensi untuk mendukung Nazi gitu ya. Pada zaman Nietzsche itu mengkritik Jerman pada zamannya, ya dia tidak suka gitu ya, karena katanya Jerman itu lemah gitu ya, tidak lagi Jerman kan banyak filsufnya gitu, Immanuel Kant, Leibniz, Hegel gitu ya, dan semua itu rasional gitu ya, dan itu sangat diterima di universitas-universitas di Jerman gitu ya. Itu sementara Nietzsche datang dengan filsafat yang berbeda gitu ya. Jadi Nietzsche itu tidak menyukai Jerman pada zamannya. Dia mengatakan Jerman ya semua Eropa pada zamannya menurut Nietzsche itu dekaden gitu ya. Itu banal gitu ya, karena mereka tidak membiarkan lagi dua prinsip kosmologis itu bermain, Apollonian dan Dionysian gitu ya. Jadi Nietzsche itu ingin seperti tadi dinamit, ingin gagah berani gitu ya, ingin hebat gitu ya. Jerman seperti itu gitu ya. Heidegger, jadi itu kira-kira menjadi alasan mengapa Nietzsche itu dianggap sebagai katakanlah prototipe filsafat Nazi gitu ya, karena dia mau hebat itu ya, seperti Ubermensch gitu ya, bukan Uber alles gitu ya. Heidegger itu mengapa dia mendukung Nazi itu ada penjelasan historisnya ya, paling tidak ada faktor-faktor historis yang membuat Heidegger itu mendukung Hitler gitu ya. Pada Perang Dunia Kedua kan Jerman kalah gitu, hancur gitu ya. Lalu Heidegger juga banyak pengangguran ya, berapa puluh juta orang Jerman pengangguran, ekonomi mandek gitu ya. Nah, Heidegger itu menganggap bahwa kebangkitan Jerman itu bisa diperoleh atau muncul dari Hitler. Karena pada awalnya ketika Hitler mau berkuasa, dia memberikan apa yang dibutuhkan orang Jerman, industri persenjataan itu hidup ya, lalu orang punya pekerjaan ya, ekonomi bergerak gitu ya. Jadi karena kalau waktu saya dulu di Jerman, saya masih tanya orang tua yang masih hidup pada zaman Hitler, dia mengatakan ya kami dulu semua mendukung Hitler karena ketika Hitler naik kami punya pekerjaan gitu ya,
pabrik-pabrik mobil jadi pabrik persenjataan itu ya. Semua orang bekerja, ada uang gitu ya. Kami dulu mendukung dia gitu. Karena dia memberikan apa yang kami butuhkan, dia bilang gitu ya. Tetapi bahwa kemudian pada perkembangan berikutnya selanjutnya Hitler melakukan seperti yang kita ketahui, menjadi pembunuhan massal gitu ya, genosida gitu ya. Banyak juga kemudian orang Jerman menyesal gitu ya, termasuk Heidegger juga mengakui bahwa dia juga menyesal mendukung Hitler, tetapi dia menganggap bahwa Hitler itu seperti tadi itu die Lichtung des Seins gitu ya. Hitler itu semacam kebangkitan ya. Dengan Hitler itu Jerman menjadi cerah gitu ya. Kira-kira seperti itu dia pemahaman Heidegger terhadap Hitler itu. Jadi ya semacam kenaifan seorang filsuf barangkali ya, yang melihat Hitler itu dari perspektif filsafat dia, ini Jerman yang berada dalam pesimisme itu seakan-akan bangkit melalui Hitler gitu. Jadi ya dia punya alasan demikian untuk mendukung Nazi gitu ya. The will to power. Nah, mengenai hubungan dia dengan Husserl, Husserl juga dia pendiri fenomenologi, tetapi fenomenologi pada Husserl itu masih pada dimensi kesadaran ya, dalam pikiran kita. Bagaimana Hitler itu dengan metode fenomenologi meneliti isi kesadarannya dengan konsep epoke tadi itu, bahwa kalau kita mau memahami isi kesadaran, maka kita harus melihat ya bahwa kesadaran itu bekerja dengan intensionalitas tertentu ya. Jadi fenomena kesadaran itu dilihat, diteliti ya, untuk melihat bagaimana konsep itu kita hasilkan. Tapi fenomenologi pada Husserl itu masih bergerak pada level kesadaran ya. Heidegger mengkonkretkan itu bukan lagi pada level kesadaran, tapi pada level empiris historis ya, dengan konsep dia dengan manusia Dasein gitu ya. Jadi dia menerapkan atau menarik fenomenologi dari level kesadaran cogito pada level historis eksistensial kehidupan manusia. Karena itu Heidegger, Edmund Husserl itu dalam salah satu suratnya kecewa kepada Heidegger karena dia menganggap sebagai muridnya Heidegger itu justru mengkhianati dia gitu ya. Karena ini bukan kemudian karena Husserl itu orang Yahudi lalu dia berada pada posisi yang berbeda dengan Heidegger, bukan, tapi metode fenomenologi yang diterapkan oleh Heidegger itu sangat tidak disetujui oleh Husserl gurunya gitu ya. Karena bukan seperti itu metode yang diajarkan dan diharapkan oleh Edmund Husserl gitu ya. Itu mengenai bedanya ya fenomenologi pada Husserl dan Heidegger. Lalu yang mengenai ya Nietzsche itu gimana ya? Saya bukan manusia, saya dinamit gitu ya. Ya dia kan menulis dengan meledak-ledak gitu ya. Kalau kita baca aforisme-aforismenya dia ya, kadang kita ketawa-ketawa gitu ya. Ini orang-orang gila gitu. Karena dia ya semua ada di situ ya. Dia menertawakan semuanya, mengejek ya, mencibir ya. Ya tetapi ya kita bisa membaca atau merasakan spirit yang meledak-ledak dalam tulisannya. Emang orangnya seperti itu ya, filsafatnya seperti itu ya. Tetapi ya yang menarik dari Nietzsche adalah dia ingin agar setiap orang, ya ini juga tadi yang untuk pertanyaan pendeta Yane itu, dia ingin agar setiap orang itu berani menempuh jalannya sendiri. Ya. Jadi kalau kita mau jadi pengikut Nietzsche, ada itu dalam aforismenya. Kalau kita mau jadi pengikut Nietzsche, caranya adalah dengan cara tidak mengikuti dia. Jadi kita akan menjadi pengikut Nietzsche kalau kita menempuh jalan kita sendiri, gitu ya. Kalau kita mengikuti Nietzsche, justru kita tidak Nietzschean, karena Nietzsche nggak suka gitu. Tempuh jalanmu sendiri, jangan ikuti saya, gitu ya. Kan setiap orang harus menempuh jalannya, mencintai takdirnya, amor fati, gitu ya. Jadi ya itu, kita menjadi Nietzschean dengan cara tidak mengikuti dia gitu ya. Kalau kita mengikuti dia itu bukan Nietzschean gitu ya.
karena bukan itu yang diajarkan. Gitu Pak Nurudin. Iya, terima kasih Pak Sitorus. Kalau tadi tentang suara itu gimana ya? Apa itu kita maknai literal atau bagaimana itu? So ya, yang ada suara-suara ya, ya itu ada. Tapi kan buku aforismenya itu ditulis dalam dia sudah keadaan dia kan masuk gangguan jiwa segala macam. Apakah itu harus dipahami secara psikologis ya, atau memang itu sebagai refleksi dia, itu tentu terbuka kepada penafsiran ya. Saya pikir seperti itu. Itu tergantung bagaimana kita menafsirkan dia. Bisa saja itu dia itu adalah halusinasi dia misalnya ya, dan itu dia karena ada banyak. Jadi kita tidak bisa mengatakan ini maksud Nietzsche gitu ya. Jadi karena Nietzsche, dia kan menulis dengan mengatakan hal yang bertentangan, kontradiktif satu sama lain gitu ya. Kalau misalnya Pak Nurudin menafsirkan Nietzsche bahwa ada suara-suara yang berbicara kepada dia itu adalah karena dia gila, ya oke saja gitu ya. Apalagi dilengkapi dengan bukti-bukti medis misalnya bahwa dia mengalami gangguan jiwa gitu. Tapi kalau dia mengatakan bahwa itu adalah hasil refleksi dia, itu juga sah juga gitu. Jadi sulit memastikan apa sebenarnya yang dimaksud Nietzsche gitu. Dan justru disitulah sulitnya menafsirkan dia. Tapi itu juga asiknya untuk membaca dia gitu ya. Karena terbuka penafsiran macam-macam gitu ya. Atau mungkin suara Roh Kudus kata Pak Ucok itu. Oke Pak. Baik, terima kasih Mas Nurudin. Pak Sitorus, sebentar ini ada pendapat dari Bapak Oswald Tampu Bolon. Saya bacakan sebentar. Menurut saya, yang dinamakan ada yang berdiri sendiri tidaklah ada. Ada baru ada bila mana disertai predikat. Misalnya ada mangga. Tanpa ada kata mangga, maka ada itu sendiri tidak maka ada itu sendiri adalah tidak ada. Ya ada itu tidak ada, namanya juga sudah ada ya. Tidak mungkin dia tidak ada gitu ya. Ya, Pak. Oke, ada mangga gitu. Ya benar, ada mangga, tapi ada bukanlah mangga itu sendiri. Ada itu tidak identik dengan mangga itu gitu ya. Tapi dari sudut pandang Heidegger bahwa adanya mangga itu adalah hasil pemberian atau hasil pemberian diri dari ada itu sendiri, karena mangga itu ada gitu ya. Jadi kalau kita pakai filsafat Plato, seakan-akan adanya mangga itu berpartisipasi pada ada itu sendiri gitu ya. Karena ada menampakkan dirinya melalui adanya mangga gitu ya. Tapi adanya mangga tidak bisa identik dengan ada itu sendiri gitu ya. Ya itu, jadi tidak bisa dikatakan ada itu tidak ada ya. Ya namanya sudah ada ya. Itu tanggapan saya justru di situ ya asiknya atau kesulitannya dalam berbicara mengenai ada gitu ya. Baik Pak, terima kasih Pak Sitorus. Berikutnya Bung Wadio Pasaribu, silakan Pak. Baik, terima kasih Mbak Aprilia. Selamat malam. Selamat malam. Amang Sitorus ya, Mbak Aprilia, selamat malam juga. Mohon maaf, jadi saya sebaiknya tidak menampakkan ada wajah saya. Tapi Anda ada ya. Tapi ada, dan bukan didorong karena will to power. Tadi tertarik dengan Bung Nurudin itu, Pak. Saya rasa itu benar ya, bahwa Heidegger itu dalam data yang pernah saya tahu, sudah lama tidak bicara Heidegger ini, berpikir Heidegger juga. Ada suatu wawancara yang dilakukan oleh beliau dengan suatu media, Der Spiegel gitu ya, kalau saya tidak lupa. Yang baru dikeluarkan setelah dia meninggal. Dan itu dia mengungkapkan seluruhnya lah. Kira-kira mungkin banyak peranannya, bagaimana sebenarnya waktu itu gitu. Dan memang dia bukan seperti kebanyakan orang yang begitu heroik untuk membela diri kelihatannya. Nah, tapi pertanyaan saya, karena tadi sudah banyak berbicara ada, lupa akan ada. Karena dalam situasi seperti ini kan
imajinasi kita sangat berperan gitu ya. Jadi ruang-ruang yang belum sempat diisi oleh narasi filsafat itu pasti akan secara alamiah diisi oleh hal-hal lain gitu, yang berdasar pengalaman dalam komunikasi publik ini. Nah, entah bagaimana saya coba memikirkan lupa akan ada di dalam konteks perbedaan ontologi itu, ya kalau Heidegger mengatakan setuju dengan Nietzsche bahwa itu didorong oleh will to power, makanya para filsuf itu berusaha mengkonseptualisasi atau mengkonstruksi ada itu. Padahal itu bukan ada. Apakah bisa juga sebenarnya itu dikatakan itu sebenarnya bukan keteledoran atau bukan kelalaian dia juga dari pihak manusia itu, atau bukan pula karena will to power sebenarnya, tapi ya karena memang itulah caranya bagaimana sejarah itu ada. Sejarah itu ada. Dan kalau kita berpegang kepada Nietzsche bahwa filsafat itu memang perlu ya untuk mendobrak sifat naif, dan filsafat itu tidak ada fakta kan dalam pandangan Nietzsche, itu yang ada adalah penafsiran atau perspektif gitu. Sebenarnya kan ini jadi menjelaskan kepada kita bahwa sebenarnya kita itu dalam hidup ini itu tidak mungkin memakan seluruh realitas. Yang bisa kita lakukan itu hanyalah menafsir realitas-realitas itu dengan lensa-lensa yang kita miliki. Justru kerendahan hati Heidegger dalam pandangan saya untuk tidak mau terlibat memberikan definisi baru dalam filsafat itu adalah memberikan banyak kesempatan ya kepada kita untuk makin luas. Itu dari perspektif itu. Sebagaimana yang tadi Amang sebutkan mengenai Kyoto itu saya rasa benar ya. Orang di Kyoto itu salah satu profesor, saya lupa namanya, kan pernah memberikan selamat dalam ulang tahun Heidegger itu. Yang dia berkata berterima kasih karena kontribusi Heidegger itu sangat besar kepada mereka. Karena memberikan semacam refleksi dengan cara yang baru untuk memandang apa yang mereka yakini. Nah, sedangkan dari teks-teks Heidegger sendiri kan kalau kita coba memahami, sependek yang bisa saya pahami, dia sendiri begitu kewalahan untuk bisa memberikan kosakata terhadap realitas-realitas yang dia temukan gitu. Kan kita juga sebagai manusia kan begitu banyak perasaan kita yang susah diungkapkan oleh kata-kata. Ungkapkanlah dengan permata gitu misalnya. Jadi memang dia sendiri menciptakan bahasa-bahasa baru. Tadi Amang Pak sudah menjelaskan itu, dan saking rumitnya kayaknya dia itu untuk mengungkapkan itu sampai-sampai bahasa yang dia pilih itu kan berdekatan dengan bahasa syair. Jadi sangat susah. Bagaimana kita mau menguraikan isi sebuah syair gitu kan, itu pertanyaan. Namun pada akhirnya saya rasa kita tetap bersyukur atas Heidegger, apalagi dengan uraian Bapak Sitorus yang begitu runut dan mantap. Itu memberikan kepada kita suatu keyakinan bahwa memang kita tidak mungkin menelan seluruh realitas itu. Bahwa kita memang terbatas. Tetapi dalam keterbatasan itulah saya rasa bagaimana sejarah itu bekerja. Yang bisa kita lakukan adalah menafsir realitas itu dengan lensa-lensa yang kita miliki, dan semakin tebal mungkin lensa yang kita pakai, ya mungkin realitas itu semakin hari semakin kompleks gitu. Dan terakhir, kalau dikatakan tadi filsafat itu ruwet, ya ada yang mengatakan memang seperti labirin yang ruwet gitu ya. Tetapi itu sebenarnya sebuah ketersesatan di jalan yang benar gitu sebenarnya. Jadi saya rasa filsafat itu bukanlah sekedar ego daripada orang-orang yang berpikir untuk mempertentangkan egonya sambil mematahkan pandangan yang lain. Bukan, saya rasa filsafat itu juga adalah salah satu cara kita memang untuk mendobrak sifat-sifat yang selama ini kita tidak sadar itu sebuah kenaifan. Terima kasih, Mang, itu aja. Oke, terima kasih Pak Wadio ya. Saya memperoleh banyak inspirasi dari komentar Pak Wadio itu ya, mengenai bagaimana kita
yang sebenarnya apa yang bisa kita pelajari dari Heidegger itu adalah bahwa kita tidak mungkin merangkum keseluruhan realitas, ya. Kita hanya bisa menafsirkan. Itu tentu benar, ya. Dan itu justru yang dikritik oleh Heidegger dan juga Nietzsche, gitu ya. Tetapi dalam tradisi filsafat sebelumnya yang sangat percaya bahwa manusia itu adalah animal rasional, ya, makhluk rasional yang berpikir, ya, itu justru berambisi untuk merangkum keseluruhan realitas. Itu Hegel, itu puncaknya. Hegel itu mengklaim bahwa sistem filsafat dia telah merangkum keseluruhan realitas secara logis dan rasional, ya. Tetapi Heidegger melihat berbeda, ya. Heidegger itu tidak jadi Heidegger itu mencoba menyingkapkan, ya, atau menguak, ya, dengan metode fenomenologi itu struktur-struktur terdasar dari kemanusiaan kita itu, ya. Dia mengatakan bahwa rasio, subjek, dan lain-lain itu sebenarnya bersifat sekunder. Yang lebih primer dan menentukan rasio dan segala macam itu adalah situasi keseharian kita, ya, situasi keseharian yang tidak kita sadari, ya. Di situ ada misalnya kalau kita baca buku Sein und Zeit itu atau Ada dan Waktu, di situ ada misalnya fenomena keseharian, bagaimana kita berhubungan dengan orang lain, bagaimana kita bergaul dengan alat-alat, gitu, ya. Bagaimana kita memahami diri kita dengan dalam stimung atau mood, gitu, ya. Bagaimana kita juga terkondisikan oleh kematian dan segala macam. Jadi Heidegger itu menguak dimensi-dimensi prasadar, prakognitif, prarasional dalam kehidupan kita, dalam itu yang disebut dengan struktur ontologi, dan semua dimensi prasadar, prakognitif, prarasional itu semua menentukan rasionalitas, kognisi, dan kesadaran kita sebenarnya. Itu yang mau disingkapkan oleh Heidegger, yang filsafat sebelumnya tidak memberi perhatian untuk itu karena dia terlalu terpercaya dan terpaku pada dimensi rasionalitas. Misalnya contoh sederhana, ya, kalau kita bangun pagi kita itu sangat ditentukan oleh mood, ya. Coba aja Anda perhatikan, ya, kalau Anda bangun pagi itu coba kita refleksi, itu mood itu stimung dalam bahasa Jerman. Mood kita berada selalu dalam mood tertentu, ya. Kadang malas, mungkin juga agak semangat, mungkin juga ya tidak bergairah bangun pagi, ya. Dan itu menentukan apa yang kita pikirkan. Itu menentukan bagaimana kita melihat kehidupan kita, menjalani kehidupan kita. Nah, kira-kira hal seperti itu yang mau disingkapkan oleh Heidegger. Rasa bosan, gitu, ya. Jadi dimensi-dimensi prakognitif, prarasional atau prasadar itu yang menentukan itu sebenarnya. Jadi seperti it pada Freud, ya, menentukan ego, gitu, ya. Jadi saya pikir Pak Wadio benar bahwa tidak semua hal dalam realitas ini bisa kita konseptualisasi. Istilah begriffen itu justru memperlihatkan ada bagian dari realitas yang tidak bisa kita rangkum, ya. Jadi kalau kita ada nyamuk atau apapun banyak kita merangkum, itulah konsep begriffen. Kan masih ada yang sisa bagian dari realitas nyamuk itu yang tidak semua kita tangkap, gitu, ya. Itulah istilah begriffen itu yang menjadi asal kata kerja begriff atau konsep, gitu, ya. Nah, kesadaran itulah yang kemudian menjadi bibit, ya, bagi filsafat postmodernisme. Kita tidak mungkin mengetahui semua realitas karena kebenaran juga, ya. Karena itu ada pluralitas kebenaran, ada pluralitas macam-macam, ya. Ada pluralitas juga rasio, gitu, ya. Kalau sebelumnya kan rasionalitas itu tunggal, ya. Bahwa yang rasional itu ya seperti yang berlaku misalnya dalam tradisi barat, ya. Tetapi dengan
gagasan Heidegger dengan historisitas manusia, ya, maka ya ada berbagai bentuk rasionalitas. Agama juga punya rasionalitasnya masing-masing, ya. Mistik juga punya rasionalitasnya masing. Jadi rasionalitas itu tidak tunggal, dan itu yang dibuka oleh juga pada Nietzsche, juga pada Heidegger, ya. Dan itu yang kemudian menjadi, kalau kemudian Nietzsche dan Heidegger itu dianggap sebagai nabi neoposmo, ya itu dari situ gitu ya. Nah, jadi ya benar itu yang dikatakan Pak Wadyo tadi, wawancara Der Spiegel itu ya, itu juga bisa cerita panjang kita mengenai itu, bagaimana dia, Martin Heidegger itu untuk menjawab semua tuduhan atau kontroversi yang ditempelkan kepada dia, maka sebelum mati, meninggal, dia menerima wawancara dari wartawan Der Spiegel itu, tetapi dia berjanji bahwa hasil wawancara itu hanya bisa diterbitkan 2 minggu atau apa ya setelah dia meninggal, ya. Artinya itulah jawaban dia yang definitif terhadap semua isu yang dialamatkan kepada dia gitu ya. Jadi ya kata-kata ya, karena Heidegger itu mau mengungkapkan dimensi prasadar yang tidak pernah diberi perhatian oleh filsafat sebelumnya, maka mau tidak mau dia harus menciptakan banyak neologisme untuk mengungkapkan apa yang dia ungkapkan, seperti tadi istilah Dasein, in der Welt sein, gitu ya. Kan banyak sekali kosakata baru yang harus dimunculkan oleh dia, yang dalam bahasa Jerman sendiri. Dulu profesor saya di Frankfurt itu mengatakan, itu enggak bukan bahasa Jerman itu, gitu. Kalau bicara istilah-istilah Heidegger itu ya, misalnya Unverborgenheit gitu ya, kebenaran itu sebagai ketidaktertutupan gitu ya. Ya orang Jerman banyak yang tidak suka juga terhadap cara berbicara Heidegger itu ya. Ya tetapi ya itulah kenyataannya gitu ya. Begitu Pak Wadyo. Baik, terima kasih Pak Wadyo. Pak Sitorus, kita Ya. masih ada 2 penanya lagi, penanya terakhir, Pak Alvin dan Pak Agus Hartono. Oke, Mohon ya. izin ya Pak, kita Ya. berikan kesempatan dulu. Baik, Ya. silakan Pak Alvin dan Pak Agus langsung dibuka saja mikrofonnya, pertanyaannya masing-masing singkat. Silakan. Oke, selamat malam Pak Sitorus ya. Halo ya. Ya. Ya, ada 2 hal ya yang mungkin saya minta tanggapan dari Pak Sitorus. Yang pertama, kalau saya tidak salah dengar, bahwa Heidegger itu mengkritisi ya sejarah filsafat Barat, maksudnya metafisika, misalnya dari Plato, dikatakan bahwa ide itu sebenarnya juga menyamarkan ada ya. Terus juga mungkin tadi ada Aristoteles, terus ada roh absolutnya Hegel. Jadi menurut saya si Heidegger sendiri pun punya kehendak untuk berkuasa gitu loh. Dengan ya sadar tidak sadar, menurut saya dia mendangkalkan penafsiran. Maksudnya dia menafsir secara dangkal gitu loh. Pemikiran dari Plato, Aristoteles, Hegel dan lain-lain itu. Kalau menurut saya Plato sendiri tentu sadar tentang ada itu, walaupun dulu ya saya nggak tahu, mungkin tidak ada istilah itu. Dengan konsep idea of the good-nya sendiri sebenarnya dia sudah bicara tentang sesuatu yang sama dengan ada yang dimaksud Heidegger. Jadi bagi saya kritik Heidegger itu sebenarnya ya hanya mendangkalkan saja, dan dia juga mau berkuasa gitu kan di zaman sekarang ini gitu. Itu menurut saya gitu. Jadi saya rasa tidak dangkal gitu lah, Aristoteles dan lain-lain. Itu yang pertama. Yang kedua, yang tadi juga sudah disinggung Pak Sitorus ya. Saya pernah baca di buku Sabda Zarasutranya Nietzsche itu, memang ada sebuah cerita bahwa ada seseorang mengikuti dia dan dia memukulnya dengan tongkat gitu loh. Kalau tidak salah ada orang bersujud di hadapan dia minta diajarin atau apa gitu ya. Dan dia mengusir orang itu. Dan memang itu ada kaitan seperti yang tadi dikatakan, ya kita harus cari jalan kita sendiri. Jadi pemikiran Nietzsche itu ya kita boleh baca, tapi pada akhirnya kita harus menemukan kita jalan sendiri melalui pemikiran dia gitu. Ya, jadi dengan kata lain bahwa setiap manusia harus mencari
adanya versi adanya masing-masing gitu ya, dengan struktur rasionalitas yang berbeda, tidak masalah. Itu bagian dari kepenuhan hidup menurut saya. Begitu kira-kira Pak Sitorus. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Alvin. Ya, terima kasih Pak Sitorus Ya. atas kesempatannya. Saya mungkin kalau bisa dibilang klarifikasi, tapi ya istilahnya saya pakai bukunya Romo Setiawibowo, ini Agustinus Setiawibowo, sebagai buku yang dianggap sebagai yang representatif. Maaf ini kok mati. Halo, ya, halo. Ya, ya. Iya, bisa Pak, terdengar Pak. Jadi memang saya melihat Nietzsche itu pada masa-masa terakhir itu memang dia itu kalau di hipotesa secara medis zaman itu dia penelitian dari itu memang semacam dia itu kena itu penyakit paralisis progresiva. Jadi itu terkait dengan pada masa mahasiswa dia pernah di Leipzig ya, nama ucapannya saya tidak, itu dia pernah masuk lokalisasi pelacuran. Jadi waktu ini memang secara itunya hipotesa untuk menggugurkan hipotesa bahwa dia punya penyakit mental atau gila. Karena sifilis pada zaman itu memang belum ada penisilin, belum ditemukan penisilin. Jadi sampai dia itu saat terakhir itu seperti mukanya seperti orang ya kayak stres gitu ya. Jadi karena syaraf-syaraf di otaknya itu mengalami suatu panas dingin. Jadi waktu dia tidak bisa mengalami kesakitan, dia tidak bisa nulis. Tetapi waktu dia bisa agak longgar, dia nulis lagi. Jadi sistemnya memang seperti itu ya. Jadi sampai dia itu mendapat obat dari orang Belanda yang di Indonesia. Mungkin seperti ganja untuk menghilangkan rasa sakit. Jadi itu sakitnya dia mengalami seperti halusinasi. Dia seperti Dionysius, seperti Yesus Kristus, seperti siapa gitu. Muncul pemikiran-pemikiran itu. Jadi ini hanya untuk memberi compare terhadap hipotesa bahwa Nietzsche itu sakit gila. Padahal sakit gila itu sebetulnya saya lihat karyanya sampai terakhir itu memang agak pecah-pecah ya, agak kecil-kecil gitu. Tapi secara saya melihat memang Nietzsche itu saya melihat sangat luar biasa ya, dia punya pemikiran itu saya waktu ikut kelasnya Romo Setio itu setelah 7 kali kelas ya, tidak secara langsung, tetapi saya melihat wah pemikirannya luar biasa, maksudnya itu kan memang dia lebih punya dasar pemikiran filolog ya, seorang filolog ya, lebih jadi kalau terkait dengan Nazi, dia sebetulnya Nietzsche itu paling benci dengan Nazi Jerman. Sampai dia meninggalkan warga negara Jerman. Dia tidak mau warga negara Jerman. Yang justru yang jadi masalah itu adiknya, Elisabeth Foster Nietzsche. Itu yang mengedit buku-bukunya Nietzsche setelah Nietzsche meninggal. Sampai saya lihat foto-fotonya itu, Hitler pernah datang ke rumahnya Nietzsche. Jadi disambut oleh adiknya itu. Dia boleh mengambil buku-buku Nietzsche, tapi ada editan dari Elisabeth Foster Nietzsche. Dari situ makanya Mussolini itu juga merasa mengucapkan terima kasih pada adiknya itu karena merasa dapat berkat buku itu untuk paham-paham itu mengenai itu ya, Nazi atau apa. Ya, terima kasih. Itu mungkin sekedar aja, perbandingan aja dari bahan-bahan yang ada gitu. Oke. Satu lagi Pak, ya. Terkait dengan Allah sudah mati itu sebetulnya bukan Nietzsche yang pertama kali. Justru pada saat itu kan zaman pencerahan loh. Jadi ilmu pengetahuan begitu maju sehingga kalau orang itu mau masuk laboratorium suatu penelitian, dia betul-betul harus meninggalkan imannya, keyakinannya, apakah itu agama atau apa. Jadi betul-betul sampai Nietzsche itu berteriak sebagai seorang yang gila di pasar itu Pak. Jadi dia menggambarkan dia sebagai orang gila. Di mana Tuhan? Di mana Tuhan? Sampai di apa istilahnya dicemooh sama orang-orang ilmuwan itu. Jadi istilahnya itu
justru zaman pencerahan itulah yang mencetuskan bahwa Allah harus mati supaya ilmu pengetahuan maju itu menjadi sesuatu yang terima kasih Pak. Mungkin kalau ada kesalahan tolong hanya catatan aja. Terima kasih Pak Agus ya. Ya. Untuk secara langsung menanggapi, memang Nietzsche itu mengidap penyakit sifilis ya, karena dia hidupnya tidak teratur itu di Leipzig gitu ya. Jadi sedemikian berbahaya sampai katanya menggerogoti saraf-sarafnya ya. Dan yang dikatakan tadi Pak Agus itu benar ya. Dia juga secara fisik lemah, sakit-sakitan karena ketika dia jatuh dari kuda ketika dia ikut tentara atau apa gitu. Saya ada tulisan, nanti pada pertemuan terakhir saya akan memberikan tulisan itu mengenai, ada di situ sedikit yang menarik mengenai sejarah hidup Nietzsche gitu ya. Tetapi menjelang akhir hidupnya dia memang sama sekali sudah secara mental juga udah lumpuh, tidak bisa lagi berbuat apa-apa gitu ya. Dan pada saat itu dia tidak tahu lagi bahwa dia sudah mulai populer di dunia internasional sebagai filsuf gitu ya. Buku-bukunya sudah mulai dibaca gitu ya. Nah, frase Allah sudah mati, memang itu bukan dari Nietzsche, itu Hegel itu juga beberapa kali menggunakan frase itu dalam filsafatnya, filsafat Allah sudah mati dan memang dia harus mati, tapi tentu dengan tujuan yang berbeda ya. Kalau Nietzsche mengatakan itu dalam konteks ateisme, Hegel mengatakan Allah sudah mati dalam konteks teisme gitu ya. Paling tidak mengatakan bahwa di kayu salib juga Allah mati gitu ya. Atau tentu ini bisa menjadi perdebatan ya. Allah mati dalam tanda kutip ya, artinya dia menyangkal dirinya, membuat dirinya menjadi alam gitu ya. Jadi frase Allah sudah mati itu memang bukan dari Nietzsche, secara eksplisit Hegel juga telah mengatakan itu sebelumnya. Itu sedikit komentar saya kepada Pak Agus. Saya pikir yang dikatakan Pak Agus tadi mengenai kondisi psikologis dan mental Nietzsche itu, saya tidak ada keberatan mengenai hal itu. Yang terakhir itu Pak Alvin, ya mengenai kehendak untuk berkuasa, apakah juga Heidegger memiliki tendensi kehendak untuk berkuasa ya? Secara teoritis filosofis tentu tidak ya. Artinya justru dia, ini bukan secara praktis politis ya, sebagaimana tadi Anda katakan bahwa sekarang dia juga menjadi berkuasa dalam filsafat, ya bukan begitu ya. Tapi secara teoritis filosofis justru dia tidak hendak berkuasa gitu ya, karena dia tidak hendak melakukan konseptualisasi atas ada gitu ya. Tadi metode fenomenologi itu salah satu, itu metode yang digunakan Heidegger, itu justru mau sesuai dengan pengertian fenomenologi, justru mau membiarkan yang lain, fenomena yang lain menampakkan dirinya dengan cara sebagaimana yang lain itu mau menampakkan dirinya gitu ya. Jadi itu yang disebut dengan Gelassenheit. Gelassenheit itu dari kata lassen, let it be kira-kira. Jadi itu kalimat terkenal dari grup rock mana itu, lupa, mungkin Bung Dimas tahu itu, let it be gitu ya. Jadi itu yang mau The Beatles. Jadi itu yang mau dikatakan oleh Heidegger, Gelassenheit, membiarkan yang lain menampakkan dirinya gitu. Jadi bukan, di situ tidak ada kehendak untuk berkuasa. Ya, justru dia mau membantu yang lain agar yang lain itu mampu menampakkan dirinya. Contohnya itu yang bisa dengan mudah dipakai seperti cara kerja dokter itu dalam menangani pasien ya. Pasien itu, dokter itu mengajak si pasien itu berdialog, bercakap-cakap ya, agar si pasien itu bisa menampakkan dirinya, lalu penyakitnya itu ketahuan, gejala-gejalanya apa gitu ya. Itu fenomenologi. Jadi berusaha sedemikian rupa agar fenomena itu menampakkan dirinya, agar ada itu menampakkan dirinya, agar yang lain menampakkan dirinya, agar penyakit itu, simptom-simptomnya itu dibicarakan, lalu dokter bisa memberikan diagnosa yang tepat gitu ya. Jadi
dokter kan dalam mendiagnosa penyakit pasien tidak datang dengan konsep dia. Dia justru mau, seperti psikiater juga, dia justru mau mengajak bercakap-cakap agar fenomena penyakit itu bisa tampak gitu ya. Jadi di sini itu seperti sikap aktif yang pasif atau sikap pasif yang aktif gitu ya. Itu artinya dokter itu di satu sisi sebenarnya aktif, tapi dia pasif karena dia mau agar yang lain menampakkan dirinya. Jadi dia aktif sekaligus pasif gitu ya. Nah, itu yang dilakukan oleh Heidegger. Dia membicarakan ada, dia aktif di situ, tapi dengan cara pasif agar being itu menampakkan dirinya. Dalam arti itu dia tidak dikatakan mau dimotivasi oleh kehendak untuk berkuasa. Mengenai interpretasi dia bahwa Plato mengatakan idea, Aristoteles energeia, lalu Heidegger menuduh mereka karena kehendak untuk berkuasa, ya ini kan interpretasi gitu ya. Jadi bisa saja kita mengatakan interpretasi Heidegger itu tidak keliru, sepanjang kita punya alasan untuk mengatakan demikian. Tetapi yang dikatakan Heidegger adalah dia menginterpretasikan, menafsirkan perjalanan sejarah filsafat sejak Plato sampai Nietzsche, ya. Lalu dia juga mengaitkan itu dengan fenomena kekerasan dalam sejarah, ya, Perang Dunia Pertama, Perang Dunia Kedua, ya, ancaman teknologi juga, ya. Kan Heidegger banyak membicarakan itu kemudian. Lalu dia mau menjelaskan ini semua, dan kalau kita baca filsafat dia, ya cukup meyakinkan, ya, bahwa memang ada di situ kehendak untuk berkuasa, ya, bahwa filsafat, ilmu pengetahuan atau teknologi hingga tingkat tertentu, ya, tentu kita tidak, saya pikir tidak perlu 100% setuju kepada Heidegger, tetapi pencerahan itu kan tadi yang disinggung oleh Pak Agus juga, pencerahan itu kan di satu sisi mau melakukan objektifikasi terhadap alam gitu ya, terhadap yang lain, ya. Eksploitasi berlebihan terhadap alam gitu ya. Pada Levinas juga kemudian kritik terhadap sikap itu muncul, ya, sikap untuk mengobjekkan yang lain, menguasai yang lain gitu ya. Nah, itu sebenarnya yang mau dilakukan oleh Heidegger. Jadi dia tidak dimotivasi oleh kehendak untuk berkuasa karena dia tidak memberi identitas atau konsep atas ada, atau justru dia mau membiarkan yang lain menampakkan dirinya, dan cara dia membaca Plato, ya, itu tentu sebuah interpretasi, ya. Saya pikir seperti itu, ya. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Alvin dan Pak Agus. Pak Sitorus, di chat box ada satu pertanyaan terakhir, Pak. Izinkan saya baca ya, Pak, ya? Ya. Ya, dari para file. Jadi apa artinya membicarakan ada jika hal itu ada pelupaan ada? Karena terkunci oleh konsep yang hendak diungkapkan di bahasan. Jadi apa artinya membicarakan ada jika hal itu ada pelupaan? Karena terkunci oleh konsep. Nah, justru di situ yang kritik oleh Heidegger, ya. Tadinya mereka bertanya apa itu ada gitu ya, karena Parmenides tadi itu apa itu ada gitu. Nah, dalam persis ketika mau menjawab pertanyaan itu, mereka karena motivasi kehendak untuk berkuasa, mereka tidak membiarkan ada itu menampakkan dirinya gitu ya. Mereka justru mau melakukan konseptualisasi terhadap ada itu sendiri. Nah itu masalahnya. Dan itulah yang disebut lupa akan ada gitu ya. Lupa akan ada, lalu lupa akan ada itu, mengapa lupa, ya karena tidak membicarakan being as being, melainkan being as beings gitu ya. Pengada ada sebagai pengada gitu ya. Jadi karena itu Heidegger mengatakan selama ini para filsuf tetap lupa akan ada, dan ada itu kita belum tahu ada itu apa, gitu ya. Dan itu yang kemudian menjadi titik tolak filsafat dia, gitu ya. Setelah era metafisika mulai Plato dan Nietzsche ditutup, gitu ya, lalu muncul post metafisika, gitu ya. Kira-kira seperti itu dia. Baik, Pak Sitorus.